Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kota Serang dari kelompok 2 Angkatan 4. Pada video kali ini, kami akan melakukan sebuah diskusi analisis studi kasus aneka, yaitu tentang korupsi masker yang dilakukan oleh salah satu Pemprov. Sebelum masuk pada inti diskusi, mari kita simak beritanya terlebih dahulu. Kita beralih ke kasus korupsi. Saudara pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten ramai-ramai mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri dilakukan pasca terungkapnya kasus korupsi masker dengan tersangka salah satu pejabat PPTK Dinas Kesehatan. Pegawai Dinas Kesehatan Banten beramai-ramai mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis dalam surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Terdapat 20 pejabat eselon 3 dan 4 yang menandatangani pengunduran diri di atas materai. Pihak BKD Banten sudah menerima surat pengunduran diri itu dan akan melakukan klarifikasi oleh tim penilai kinerja. Soal intimidasi atau hal apa yang berkaitan dengan pekerjaan, di situasi manapun, apalagi ini dikaitkan dengan pandemi ini, ya semuanya kan bisa merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah, dan itu kan bisa penilaian mereka lah gitu ya, secara pribadi. Tapi paling tidak, kalaupun itu sudah menjadi keputusan mereka, itu harus dilakukan secara benar dan harus siap juga segala risikonya. Ya, itu tadi berita korupsi masker di salah satu Pemprov di Indonesia yang kami himpun dari media Kompas TV. Terdapat 4 poin yang akan kami rumuskan pada pokok isu kali ini, yaitu yang pertama, rumusan kasus atau masalah pokok, yang kedua, analisis kasus, yang ketiga, gagasan alternatif pemecahan masalah, serta yang keempat adalah konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Pada rumusan masalah, terdapat 3 isu pokok masalah, yaitu yang pertama, terkait masker yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang jumlahnya 14.000 piece tidak terrealisasi. Yang kedua, terkait rencana anggaran belanja atau RAB pengadaan masker tahun 2020 dari 70.000 menjadi 220.000 per potongnya. Yang ketiga, terkait total kerugian negara yang mencapai 1,6 miliar dari 3,3 miliar dana yang dianggarkan. Kemudian untuk analisis kasus, terdapat nilai-nilai aneka yang kami fokuskan untuk kasus ini. Yang pertama, nilai etika publik, yang kedua, nilai anti korupsi. Pada nilai etika publik terdapat 4 kasus pelanggaran yang dilakukan pada korupsi masker, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, kemudian terjadinya konflik kepentingan, adanya kesalahan pada nilai solidaritas, serta menurunnya nilai kepercayaan. Sedangkan untuk anti korupsi, terdapat 2 nilai yang kami fokuskan menjadi masalah, yaitu tentang kejujuran dan tanggung jawab. Pada kasus korupsi masker ini, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, diantaranya negara mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu senilai 1,6 miliar dari 3,3 miliar dana yang dianggarkan. Kemudian, kerugian selanjutnya adalah tenaga kesehatan tidak mendapatkan haknya. Kerugian yang ketiga adalah masyarakat kurang mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian kerugian yang keempat adalah nama baik instansi menjadi tercoreng akibat korupsi masker ini. Pada kasus ini, kami juga merumuskan beberapa gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah, diantaranya yang pertama, para pemimpin sudah seharusnya menggunakan kekuasaan sesuai dengan tupoksi yang benar. Kemudian yang kedua, harus adanya pengawasan tegas dari pemerintah. Yang ketiga, setiap RAB seharusnya dibuat transparan agar publik dapat melihat. Kemudian yang keempat, para pegawai atau ASN sudah seharusnya melakukan penolakan terhadap semua tindakan yang merugikan negara. Yang kelima, para pegawai atau ASN juga seharusnya memiliki kesadaran dari diri sendiri terhadap tindakan anti korupsi. Dan gagasan yang terakhir adalah
para pemimpin sudah seharusnya memperhatikan kesejahteraan anggota atau bawahannya agar tidak terjadi kembali kasus korupsi di lingkungan pemerintah. Pada kasus ini, kami juga merumuskan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Berikut adalah konsekuensi gagasan alternatif pemecahan masalah yang kami rumuskan dari kasus korupsi masker ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, mulai kita nih yang ke kabinet kedua kelompok. Kita akan membahas mengenai part aneka membahas mengenai atau kondisi masker yang lengkap. Terus kita langsung aja kali ya kasusnya. Ya, kita tentukan Pengadaan masker itu ya, kasus Ya. korupsi. Berarti ada yang mencatat ya, Pak? ya. Iya. Kita nanti saya Saya lihat. dulu ya. Iya, oke. Mulai ya. Oke. Ini yang mau bacakan siapa nih yang bacakan? Dede aja dulu. Mengenai kasus apa? Tugasnya dulu. Nanti saya tanya. Tugasnya aja. Baca tugasnya dulu aja ya. Iya, tugasnya dulu. Ya. Kita di sini mengenai analisis kasus yang terjadi dalam 2 tahun belakang. Nah, yang pertama itu identifikasikan rumusan kasus dan atau masalah pokok faktor yang berat dan berat yang atau kasus tersebut. Yang kedua itu analisis terhadap bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap pendataan teknis yang ada itu ya. Yang selanjutnya dampak dan dampaknya berdasarkan konteks yang dilakukan. Yang selanjutnya yang berdasarkan aplikasi dalam keseharian. Kemudian yang kelima konsekuensi penerapan yang ada sejak yang selanjutnya adalah tentang Nah, Oke. Berarti langsung aja ya. Kita catat dulu ya. kita cari ya, nah,